sama-sama kita mau nyanyikan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Katakan sekali lagi, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, Kau yang berkati hidup kami Tuhan. Mari nyanyikan segala pujian, segala pujian, syukur bagi Engkau hadir hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari lebih lagi saudara katakan segala. Oh, 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 oh. Hidupku ini kami mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian kami mau ucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam hidupku ini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari jemaat saja nyanyikan segala pujian, segala pujian. Yes Lord, Engkau hadir bersama kami Tuhan. Hidupku, ku datang sujud, memuji-Mu. Yes, amin. Yesus, ku menyembah. Mari sama-sama nyanyikan segala pujian, segala pujian. Mari sama-sama nyanyikan dengan imanmu saudara. Ucapkan syukur-Mu. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Yes. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara. Lambaikan tanganmu lebih tinggi, katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku ini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yes, Yesus, ku menyembah.
saudara, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat kami berikan kepadamu, Yesus. Engkau Tuhan yang baik. Oh, mari naikkan syukurmu saudara, sembah Dia. Mari berikan mazmur yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau mulia, Engkau yang layak terima pujian kami, Yesus, Yesus. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Ucapkan syukurmu saudara. Haleluya. Mari ambil waktu sejenak mengingat segala kebaikan Tuhan. Mari kita mau ingat segala kebaikan Yesus dalam hidup kita saudara. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Katakan Engkau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau Tuhan yang besar. Oh, haleluya. Haleluya. Yes. Kami menyembah Tuhan yang besar. Kami menyembah Tuhan yang mulia. Keinginan kami hanya ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang akan kami sembah, yang mau kami sembah selain nama Engkau saja. Amin. Oh, mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu, memuja-Mu. Yes. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
menyembah-Mu Tuhan. Memuja-Mu, berkati Kau Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Hadirat-Mu. Oh, yes Lord. Memenuhi tempat ini. Yes. Oh ya. Hadirat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Puja-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu lebih tinggi. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami. Yes, amin. Hadirat-Mu memenuhi gereja ini Tuhan. Saat ini memenuhi gereja ini. Gereja ini. Mari sama-sama katakan, diberkati Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami. Dalam genggaman hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi tempat ini, tempat ini. Mari bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Mulia-mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu. Sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Tidak ada satupun di muka bumi ini Tuhan yang layak menerima segala pujian kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di saat kami menaikkan puji-pujian kami. Amin. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great. Sing. And all will see how great is our God. One more time, how great is our God. Sing with me, how great. Yes, and all will see how great is our God. Mari sama-sama angkat tanganmu, say, how
Tuhan yang besar. And everybody will see how great is you, Lord. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Yes Lord. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada bersama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Yesus saja cukup bagi kami. Amin. Kami percaya Tuhan kepada Engkau, karena sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Ada amin saudara. Yes. Sekali Yesus, harapan kami tidak akan hilang. Yes Lord, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali Yesus, sekali Yesus, harapanku takkan hilang. Yes, amin. Sekarang kami ada Tuhan. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam setiap keadaan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus pesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Dalam keadaan, waktu ku kuat maupun lemah. Amin. Yes. Tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, harapan kami tidak akan hilang. Takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sama. Sekali Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mungkin dari beberapa saudara, kita masih meragukan kebaikan Tuhan. Kau masih meragukan. Tapi percaya, Yesus adalah jawaban kita. Hanya Yesus yang menjadi satu-satunya jawaban kita. Amin. Karena kasih-Nya, kita ada sampai saat ini. Amin. Mari kita mau nyanyikan lagu ini dengan iman kita, dengan ucapan syukur kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yes Lord. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Sekali lagi.
Tuhan, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita lebih lagi angkat tanganmu saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena Yesus, kami ada Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan kami tidak akan hilang di dalam-Mu Tuhan. Takkan hilang, yes, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus yang kami sembah. Kami percaya Tuhan, satu-satunya harapan kami ada di dalam Engkau. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Amin. Haleluya. Kami sembah Kau, kami agungkan nama-Mu. Yes, amin. Harapan kami bersama-Mu. Yesus, Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, yes Lord. Kami memasmurkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan. Yang kami inginkan hanyalah mengagungkan nama-Mu. Yes Lord. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
Saudara lambaikan tanganmu yang lebih tinggi, say holy. Sebab Dia yang layak terima semua pujian. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, yes, holy. Are you Almighty? Worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb. Amin. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi bagi Yesus. Holy, holy, are you Lord? Yes. Worthy is the Lamb. Amen. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sekali lagi, worthy is the Lamb. Amin. Berikan sorak-sorai, 'cause you are holy, holy Lord. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus, 'cause He is worthy to be praised. Amin, amin, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau layak untuk ditinggikan. Yes, amin. Engkau layak untuk disembah Tuhan. Yes, amin. Tidak ada tempat yang paling luar biasa selain kami ada dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord. Beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Yes, Kami sanjung nama. yes, amin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan sekali lagi. Bermasmur bagi Tuhan. Terima kasih.
Yesus satu-satunya Tuhan yang kami sembah, yang kami layani, yang kami tinggikan selama-lamanya. We welcome you again and again upon this place, Lord. Holy Spirit, this is your place, this is your church, this is your ministry, this is your time. We are here, Lord, just want to magnify your name. Thank you, Jesus. Semua kami terbatas, tapi ada kekuatan, kuasa Tuhan yang ada di tempat ini yang tidak pernah ada batasnya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau, Roh Kudus, tidak ada batasnya. Ketika kami sedang menyembah, Engkau sedang bekerja, melawat, menjamah semua yang hadir di APL 36 Center Park Mall maupun yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan. Selamat hari Minggu, Happy Grace Sunday. Thank you untuk Praise and Worship Team, Reward Music. Saya percaya bahwa Tuhan itu layak untuk selalu ditinggikan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara Daud selalu berkata apa? Bahwa ketika ada orang yang berkata kepada dia, ayo datang ke rumah Tuhan. Dia bilang apa? Dia excited. Dia sukacita. Bukan ketika oke, ke mall atau jalan oke. Tapi satu yang mungkin pada zaman dulu belum ada mall ya saudara ya. Tapi Daud bilang ketika orang mengajak dia untuk ke rumah Tuhan. Dia bilang hatiku bergirang. Kenapa? Karena orang yang beribadah dia berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan, di situ ada kuasa dari tempat yang maha tinggi mengalir tanpa batas. Setuju boleh katakan amin. Sekali lagi welcome to Revival Worship Church, Reward Church. Pastor David Novendus sebagai gembala dan saya istrinya gembala juga saudara ya. Mendampingi suami saudara ya. Visi Revival Worship Church yaitu membawa setiap umat Allah bangkit menjadi kekristenan yang bangkit dan dalam hadirat Tuhan. When we worship the Lord, ketika kita menyembah Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Saya baru pulang dari Wamena, Papua, saudara. Dan sampai tadi pagi saya diberi kabar oleh Pastor Doni, saudara beliau hari Selasa, hopefully dia akan datang juga. Dia lama mengembalakan di Meksiko dan juga tinggal di Australia. Tapi kemudian Tuhan bawa dia kembali ke Wamena, Papua karena keluarganya dari sana. Dan dia bilang kemarin, Pastor, sampai tadi pagi gelombang kesembuhan dan lawatan Tuhan masih terjadi sampai tadi pagi. Sampai dari, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara itu 1.200 lebih itu yang hadir. Dan dia bilang sudah 5 tahun mungkin lebih tidak pernah ada KKR yang mungkin orang akan datang sebanyak itu. Karena di sana itu bisa terjadi demo, bisa dibegal sehingga sulit sekali untuk orang bikin KKR dia bilang. Apalagi dalam momen mendekati situasi politik yang sulit saudara. Dan mereka memberanikan, waduh dia gak bilang ke saya juga saudara. Saya sih juga gak takut juga saudara dulu. Di sana ada ini, di Poso itu ada baru ditembak orang oleh teroris. Pendeta baru ditembak, saya gak bisa batalin jadwal. Masa tiba-tiba batalin kan gak enak gitu saudara. Jadi baru habis penembakan, itu saya sudah mendarat di Poso saudara waktu itu. Dan ya bukan kita mencobai, bukan. Tapi memang itu adalah salah satu yang tidak bisa dihindari. Dan ketika kami pergi saudara itu sangat luar biasa. Ketika altar call itu hampir semua yang maju sampai bingung saudara. Itu sampai yang lain gak bisa maju dan itu anak-anak semua ada di atas panggung saudara dan remaja. Mereka ngalamin Tuhan. Mungkin di baktian kedua saya tunjukin beberapa fotonya saudara. Anak-anak di jamaah Tuhan, siapa yang bisa kemudian membuat mereka di atas nangis. Angkat tangan saudara kalau bukan kuasa Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan saya percaya kegerakan kuasa Allah sedang terjadi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin saudara. Pada kemarin ada Woman of Revival. Bapak Ibu buat wanita-wanita yang luar biasa. Ada yang berpikir woman itu apakah hanya ibu-ibu atau oma-oma? Enggak saudara. Woman adalah wanita-wanita juga yang masih muda, masih lajang, single. Kita juga adalah wanita
Kristus. Dan puji Tuhan, kalau boleh sedikit bersaksi, kebaktian itu kemarin itu persiapannya mepet karena kita bikin gak ya. Waduh itu bikin gak ya. Jadi 2 hari kita persiapan tapi cuman andalin Tuhan. Dan ternyata sampai orang berdiri gak bisa ada tempat duduk lagi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan kita akan adakan di akhir Agustus, Bapak Ibu Saudara, akan adakan Woman of Revival. Saya percaya saatnya wanita bangkit. Ada yang bertanya kepada saya, emang kenapa mesti ada kebaktian wanita? Yang pria bagaimana? Nanti ada kebaktian pria, saudara ya. Kasihan yang pria ikut datang kemarin tapi di bagian ruang sekolah minggu, saudara ya. Saudara, karena memang wanita itu mereka banyak mengalami tantangan-tantangan. Coba lihat kiri kanan, saudara ya. Tapi yang saya ingin saudara bagikan lewat Woman of Revival, semua kita harus bangkit menjawab panggilan Tuhan dan kita adalah wanita-wanita Tuhan yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Dan saudara, kita ada di bulan Agustus. Saudara, dan ada firman Tuhan yang saya ingin bagikan. Saudara, kita masuk kemarin sudah selesai dengan berjalan hidup dalam kehendak Tuhan. 1 bulan Pastor Dave dan saya membagikan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk dalam kekuatan kuasa dan manifestasi dari kedahsyatan Tuhan. Saudara, kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang bukan hanya kita tahu Yesus tapi mengizinkan kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, dalam 1 bulan ini. Dan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang kuasa dan kedaulatan Tuhan. Saudara, seperti lagu yang lagu saya kemarin itu bahwa mungkin kita nyanyi lagi, saudara. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak dijawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa
salah satu lagu yang sedang menyerahkan hak sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu dalam karena di situ kita diajar bahwa ada satu pribadi yang berkuasa penuh atas hidup kita. Sebab itu judul khotbah hari ini yaitu kuasa kedaulatan Tuhan. Dia berdaulat. Saudara, kedaulatan itu artinya bahwa pimpinan tertinggi, otoritas tertinggi ada di dalam Tuhan. Jadi kita sebagai anak, tapi kita harus mengakui ada satu pribadi yang berkuasa. His name is Jesus. Sebab itu dikatakan raja, artinya satu otoritas yang memerintah. Saudara kalau baca dalam kitab Esther, saudara tidak disebut nama Tuhan seperti yang kalau di kitab-kitab yang lain mungkin ya lebih ditonjolkan. Tapi di situ kita melihat bahwa ada satu intervensi kuasa yang bekerja dari pemerintahan raja. Yang kemudian kita tahu ada Ratu Esther yang diangkat oleh Tuhan. Sudah, tapi hari ini saya ingin kita membaca satu ayat firman Tuhan. Yang mungkin ayat ini saudara salah satu yang meneguhkan bahwa ada satu kekuasaan dalam hidup manusia. Yang dimana kita tidak bisa mengambil keputusan itu. Keputusan itu tertinggi ada di tangan Tuhan. Efesus 1 ayatnya yang ke-11. Saudara dicatat dengan jelas. Dikatakan boleh kita baca bersama. 1, 2, 3 bagian atas. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusannya. Sudah lihat ada satu statement firman Tuhan yang berkata bahwa ada satu keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Saudara, itu artinya kedaulatan Tuhan. Sovereign artinya kedaulatan puncak tertinggi itu bukan di kita tapi di Tuhan. Nah manusia kita kadang-kadang tanpa kita sadari kita ingin mengatur Tuhan. Tapi yang Tuhan maukah kita dipimpin, disertai bahkan dia yang menjadi raja yang pegang kendali dalam hidup kita. Manusia dikasih kehendak bebas tetapi yang menentukan hidup kita semuanya itu adalah Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, ya udah kalau gitu mah kita nggak usah aja, ngapain mesti minta, ngapain? Saudara kita dikasih kehendak bebas dan kita dikasih privilege juga untuk boleh meminta sebagai anak dan kemudian dia juga menjawab kita. Setuju boleh katakan amin. Karena dia Bapa dan kita anak. Tetapi ada momen-momen dalam hidup kita yang saya ingin kita sama-sama untuk belajar. Untuk meletakkan seluruh hidup kita sepenuhnya dia menjadi raja dan berdaulat penuh saudara. Jadi keputusan itu yang paling tertinggi yaitu Tuhan yang harus ada. Keputusan kehendaknya itu selalu Tuhan yang dalam hidup kita. Saudara, ada satu pribadi tokoh dalam Alkitab yang kita tahu bersama Ayub. Saudara, dia adalah orang saleh. Dia adalah orang yang cinta Tuhan. Saudara, belum pernah saudara ada pribadi Tuhan yang mempromosikan atau mengagung-agungkan manusia. Satu-satunya saudara yaitu ketika Tuhan membanggakan Ayub saudara. Waktu iblis, saudara kalau baca waktu iblis bilang, Tuhan tanya kepada iblis, kamu dari mana? Dia katakan apa? Oh aku lagi jalan-jalan. Dan Tuhan katakan, kamu lihat gak hambaku Ayub? Apa dia bilang? Dia bilang tidak ada orang yang sesaleh Ayub. Tidak ada orang yang takut akan Tuhannya itu. Itu seperti Ayub saudara. Saudara dia cerita itu banggakan kepada iblis. Anda bisa bayangkan. Kalau presiden membanggakan saya di depan orang. Wih luar biasa ya. Saudara bayangkan Tuhan membanggakan Ayub. Tapi Alkitab mencatat ternyata belum cukup saudara. Kenapa belum cukup? Karena pada zaman itu ternyata Ayub takut akan Tuhan itu sudah luar biasa.
Tapi dengan takut akan Tuhannya, Tuhan masih menginginkan dia. Bukan hanya kenal, bukan hanya tahu, tapi mengalami Tuhan secara pribadi. Sebab itu ketika dia hilang semua yang dia punya, saudara, Ayub tidak kecewa sekalipun dia sempat shock. Kenapa? Karena ternyata lewat kesulitan itu Ayub mengalami Tuhan. Bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi dia mengalami Tuhan. Sebab itu dalam Ayub 42 ayat 1 dan 2 saya ingin kita baca bersama, saudara. Ayat ini berkata apa, saudara, dalam 1 dan 2? Maka jawab Ayub, saya baca, saudara, kepada Tuhan. Apa dia jawab? Aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara tahu kata tahu, bukan tahu tempe, saudara ya, tahu. Ini kalau dalam perjanjian baru itu artinya ginosko. Ginosko itu apa? Artinya dia bukan cuma kenal dari tahu, tapi dia alami. Dia nikmati Tuhan. Wow. Jadi kita bukan hanya menjadi Kristen yang tahu. Do you experience? Apakah saudara mengalami dia enggak? Setiap hari. Mengalami itu hal yang setiap hari secara pribadi. Saya tidak bisa mewakili, ibu saya wakili alami Tuhan ya. Enggak bisa. Saudara harus mengalami Tuhan secara pribadi. Berapa di antara kita mengalami ditolong Tuhan, kecil-kecilan, kelihatannya kecil. Tapi dia ingin supaya kita rasa, I am here, aku di sini. Mungkin belum yang besar, tapi pernah gak kita rasa, aduh Tuhan. Saya cerita kemarin, saudara lagi naik mobil, terus dalam hati, kamu pernah gak sih berterima kasih Tuhan, hari ini aku dikasih kesempatan mobil. Bukan soal bagus mahal, enggak. Biasa aja tapi. Tuhan terima kasih ya. Saya nangis itu di mobil. Pernah enggak kita tuh berterima kasih sama Tuhan. Hal-hal yang small things. Tuhan terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang waktu cari tempat kos atau kontrakan susah. Begitu dapat, aduh terima kasih. Saudara. Dan ada Bapak Ibu teman-teman yang hari ini juga mungkin Anda dikasih berkat rumah. Pernah gak kita, aduh Tuhan makasih. Itu artinya kita mengalami dia, ditolong, ngalamin. Saya ingat dulu saudara, Tuhan pernah dari saya terima Yesus diturunkan jauh ke bawah. Saudara, supaya apa? Bukan dia jahat bu, bukan. Jadi saya pernah ada yang tinggal di rumah orang. Naikin dikit boleh? Saya pernah tinggal di rumah yang imut banget. Tapi saya tetap merasa itu gak apa-apa. Tanya sama suami saya, waduh saya jadi painting girl. Saya cat semua rumah, sampai di atas saya naik. Saya bilang saya mau buka di depan, diterima jasa mengecat rumah. Saudara, imut-imut loh saudara. Itu sudah pelayanan ke Eropa, sudah ke Italia. Tapi Tuhan bawa kami terjun bebas. Bukan terjun bebas, dia izinkan atas kedaulatan dia. Benar gak Bapak Ibu? Suatu waktu saya ingat saya pulang pelayanan dari Makassar atau Palu, something gitu. Karena itu rumah masih kontrak saudara ya. Udah imut kecil kontrak saudara ya. Tapi gak ngerasa apa-apa juga. Saya ditelepon sama yang punya rumah di sebelah. Dia keluar pakai kolor saudara. Aduh saudara, sering gitu keluar ngancem pakai kolor saudara. Bukan maksudnya dia keluar, memang biasanya seperti itu saudara, dia kemana-mana ya. Ya semua orang tetangga juga tahu saudara ya. Kompleksnya sih keren saudara ya. Puri indah saudara. Tapi kemudian dan dia ngancam barang-barangnya disuruh keluar. Aduh saya lagi pelayanan loh di daerah. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih kontrak, it's okay. One day Tuhan akan kasih berkat, percayakan lebih. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik? Nah, saudaraku yang kekasih, saya sujud loh. Saya bilang Tuhan
Jangan permalukan kita, orang tahu sampai Pak Haji tahu kita pendeta. Saudara, Pak Haji sering mampir dan teman baik suami saya, saudara. Sampai pernah digigit anjing, bukan Oji ya. Digigit anjing, saudara. Aduh, tapi kita obatin. Pak Haji selalu bilang, kalau saya ke rumah Pak Pendeta ya, kayak dengar-dengar lagu hati saya damai gitu, saudara. Dalam hati. Saudara. Itu saudara, udah dekat Pak. Itu saudara. Jadi setiap lewat dia mampir. Saudara, itu luar biasa. Jadi kita itu harus jadi berkat ya saudara ya. Jadi kalau ada Idul Fitri dan yang lain, waduh kita juga nyumbang apa, kita juga dikasih daging. Saudara, saya ingat saya datang ke masjid, bantu mereka untuk apa? Membagikan daging-daging. So, bukan berharap daging memang dikasih, tapi buat saya menjadi Kristen, kita harus menjadi berkat. Setuju, boleh katakan amin? Ya, saya tetap dengan iman saya kekristenan, tetapi kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi kalau saya ke sana, saudara, kita ikut membantu untuk membagikan daging. Kalau lagi ada bagi-bagian zakat apa ya, saya kurang paham ya saudara ya. Dan ternyata itu membangun kedekatan saudara. Jadi waktu saya ditelepon barang-barang harus dikeluarin. Aduh, saya bilang Tuhan, saya malu Tuhan. Karena di situ Pak Haji juga tahu kalau kita ini hamba Tuhan gitu saudara. Tapi saudara, Tuhan luar biasa, saya nangis itu, saya ingat sebelum naik mimbar. Nah saudara, apa yang terjadi? Dan kemudian saya telepon bapaknya sama suami juga. Dan ternyata ada berkat tepat. Saya bilang, Pak, kami membayar saat ini juga. Bisa perpanjang lagi kontrak, perpanjang. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ini saudaraku yang kekasih. Jadi bahwa kita ini mengalami satu momen masa di mana Tuhan itu berdaulat. Cuma kadang-kadang kita suka lupa. Betul nggak Bapak Ibu? Ada berapa di antara saudara kadang kita suka ngerasa bahwa aduh, mengalami Tuhan itu apa? Mengalami pertolongannya setiap hari. Saudara, mengalami dia setiap hari. Mungkin Anda bangun usaha, doa, Tuhan buka jalan. Kemudian datang ada klien kecil, nggak apa-apa. Nanti lewat klien kecil dia bisa buka pintu yang lain. Saudara, itu artinya kita mengalami dia. Saudara, ginosko artinya Anda bukan hanya kenal Tuhan, tapi Anda experience, mengalami dia setiap hari. Itu yang akan membuat kita seperti Ayub. Saudara, dia bilang dulu ayat 5, boleh ditayang ayat 5. Ayat 5 dikatakan apa? Ayub bilang apa saudara? Boleh kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri. Lihat. Tuhan ingin kita yang lihat dia langsung. Experience. Sebab itu jangan pernah kecewa kalau mengalami sesuatu. Karena Tuhan mau kita mengalami. Setuju, boleh katakan amin. Kami mengalami proses semua dari bawah. Benar-benar kayak rasanya diambil semua. Tapi saya dan suami kami tetap mengucap syukur. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Sampai Tuhan belum tolong, diizinkan turun. Tapi tetap berterima kasih kepada Tuhan. Sampai suatu waktu Tuhan bisa percayakan lagi. Setuju, boleh katakan amin. Suami saya jual semuanya dan dia ikut Tuhan. Waktu dia kerja di bank, dia meninggalkan pekerjaannya dan orang tuanya sampai sidang. Belum pernah ada keluarga kita yang mungkin jadi pendeta yang tadinya dari bekerja. Mama mertua saya di bank, papa mertua saya di bank, suami saya di bank, adik-adiknya semua di bank. Jadi ngitungnya kuat, saudara. Jadi waktu mau jadi hamba Tuhan, papa mertua saya belum pernah, Devi, panggilannya Devi. Belum pernah ada keluarga kita yang dari bekerja kemudian langsung menjadi hamba Tuhan. Papa saya, mertua bilang kepada suami saya, kalau kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan pernah menoleh ke belakang. Dia tinggalkan saudara semuanya, dia angkat koper dan kemudian ke Bandung untuk melayani Tuhan. Suami saya cuci piring itu ratusan. Dari kerja di bank loh saudara. Nah lihat, kadang Tuhan izinkan. Amin. Kedaulatan Tuhan. Kita gak mungkin sebut Tuhan, kenapa saya jadi pencuci piring Tuhan? Gak bisa gitu saudara. Itu diizinkan. Karena Tuhan sedang membawa.
Sebab itu bersyukur kalau kita mengalami Tuhan, karena kita akan terbuka mata dan melihat Dia dalam setiap season. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, apa yang kita ingin pelajari? Yang pertama, He changed the season. Dia bisa mengubah musim dan waktu, saudara. Saya rindu kita baca Daniel 2 ayat 21. Alkitab mencatat, saudara. Saya bacakan. Dialah yang mengubah waktu dan masa. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Jadi saudara, dalam hidup kita, ketika kita mengalami bagaimana Tuhan yang berdaulat, ada musim. Betul Bapak Ibu? Ada musim Daud itu cuma di padang belantara. Gak banyak teman, gak pernah diakui. Keluarganya, kakak-kakaknya yang hebat tidak pernah mengakui dia. Tapi ada musim saudara, kemudian semua orang tepuk tangan ketika dia pulang dari berperang. Berlaksa-laksa, Anda lihat. Musim itu di tangan Tuhan. He changed every season. Sebab itu hari ini kalau kita ingin belajar bagaimana ada otoritas Tuhan yang berdaulat. Jangan pernah kecewa ketika dibawa ke musim yang tidak baik. Dia bisa mengubah itu, Bu. Dia bisa mengubah segala sesuatu. Setuju, boleh katakan, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Saudara, karena saya percaya bahwa ketika Dia mengubah musim, ketika kita ada di bawah, kita kaget tiba-tiba Tuhan angkat dan Tuhan buka jalan. Orang bisa tarik Anda turun, tapi kalau Tuhan yang angkat, tidak ada orang yang bisa menurunkan. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Change. Saudara, karena firman Allah berkata bahwa Dia yang mengubah, yang memecat, yang mengangkat, yang mengatur. Masalahnya kita harus belajar untuk bersyukur di setiap musim. Amin. Karena Dia tetap berdaulat. Yang kedua, apa yang Tuhan mau, saudara? Supaya apa? Supaya kita meminta tuntunan Tuhan. Tuhan berdaulat, tapi bisa saja kita yang ingin mengatur Dia. Betul? Teman-teman yang masih jomblo, single lah lebih keren gitu saudara ya. Jangan pernah memilih pasangan karena memang maunya kita. Memang kita yang memilih, tapi biarkan Tuhan ada intervensi, bekerja, meneguhkan. Setuju, boleh katakan amin. Karena suami saya tadi khotbah kemarin bahwa menikah itu saudara bukan hanya urusan cinta dan sesuatu yang secara biologikal, bukan itu saja. Tapi ada panggilan, ada rencana, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau di kemudian hari kita. Saya rindu kita baca satu ayat firman Tuhan. Amsal 6 ayatnya yang ke-33. Pada zaman dulu di Israel, saudara, ketika orang mau mengambil keputusan, mereka buang undi. Saya baca saudara ya. Undian sudah dilempar ke pangkuan. Tetapi setiap keputusannya berasal dari siapa? Berasal dari Tuhan. Jadi karena pada zaman dulu hanya ada undian yang lebih mereka biasa, Bu. Jadi setiap apa-apa mereka buang undi. Tapi hari ini ya enggak mesti seperti itu. Setuju, boleh katakan amin. Yang perlu kita lakukan apa saudara? Minta tuntunan Tuhan. Pada zaman dulu itu mereka meyakini itu dan Tuhan juga bekerja. Karena memang ada beberapa budaya yang ada pada saat itu. Tapi saudara meminta tuntunan Tuhan supaya kita mengikuti bukan keputusan kita. Ada beberapa teman-teman saudara yang even mereka ketika mau pindah sudah prepare semuanya. Pindah kota, saya ingat satu teman saudara. Dia sudah jual semuanya, dia sudah jual rumah, jual semua yang mereka punya dan mereka akan pindah ke Australia. Tapi kemudian semua tertutup jalan. Waduh, kaget saudara. Karena kadang kan kita cuma bisa melihat apa yang kita bisa lihat. Tapi yang Tuhan mau saudara, izinkan Dia itu ada bersama dengan kita ketika kita mengambil keputusan. Dan saya percaya Tuhan masih berbicara. Setuju, boleh katakan amin.
Kalau kita meminta dia bicara, dia akan bicara. Kadang-kadang kenapa Tuhan gak bicara? Mungkin kita tutup kuping kita atau kita tuli secara rohani. Gak mau mendengar atau mengeraskan hati. Sebab itu kedaulatan Tuhan perlu kita minta. Tuhan, tuntun aku Tuhan. Apakah ini jodohku? Apakah ini pekerjaan sesuai yang Tuhan mau? Right place? Apakah ini memang rencana Tuhan? Atau bisnis ini rencana yang Tuhan kasih? Ada seorang pengusaha besar yang cinta Tuhan. Dia bilang banyak kali, pastor, banyak kali dalam hidup dia katakan apa? Banyak sekali proyek-proyek yang besar. Saudara. Dan kemudian mereka sudah berusaha, saudara. Waduh, ini proyek besar, ini pasti deal. Tapi kemudian jatuh ke tangan orang lain, saudara. Aduh, pertama dia kecewa. Aduh Tuhan, kenapa seperti ini ya? Dia sudah doa, dia sudah puasa, Tuhan tolong beri hikmat, takut salah jalan. Saudara, apa yang terjadi? Kemudian semua jatuh ke tangan orang lain. Proyek-proyek yang besar, saudara. Tadinya dia kecewa. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata ketika proyek itu jalan dan kemudian ketangkap pemerintah, masuk penjara. Di situ dia belajar bahwa kalau ada berkat yang tidak jatuh ke tangan kita, selalu berterima kasih. Mungkin itu bukan dari Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mengizinkan dia yang kemudian menuntun hidup kita, saya percaya sekali dia akan membawa kita ke jalan-jalan yang paling terbaik. Saudara, percaya sekali akan hal itu. Karena dia tidak pernah menuntun kita ke jalan yang salah. Boleh katakan bersama dengan saya, jalan yang salah. Enggak pernah dia tuntun. Kecuali kita pilih sendiri. Dia enggak pernah, saya ingat saya dan suami berkali-kali kasih warning kepada beberapa orang, jangan menikah dengan orang itu. Kita berdoa, kita sebagai pemimpin juga bisa merasakan. Betul Bapak Ibu? Karena Tuhan bisa memakai kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang terdekat, orang tua, saudara. Dia bisa bicara kepada kita dan dia bisa meneguhkan kepada orang lain. Saya kadang-kadang suka takut saudara, mimpi selalu pokoknya 95%. Itu semuanya jadi, tapi kalau yang bagus ya, kalau yang jelek saya dapat kesempatan untuk kita doa, kita cancel. Saudaraku yang kekasih. Jadi suatu waktu kita sudah bilang, rasanya ya kok kayaknya jangan. Kita cuma kasih warning, coba dicek lagi. Tapi namanya orang udah suka, saudara, susah ya. Kan pilihan di tangan siapa? Sebab itu yang terakhir, kendali itu siapa yang pegang. Kalau kita mau pegang, ya Tuhan tidak bisa turut bekerja di sana. Tapi kalau saudara bilang serahkan semua hak terakhir itu kepada Tuhan. Dia bisa menolong bahkan bekerja. Kita mau keluar jalan pun dia kembalikan lagi. Saudara tuh mereka ambil keputusan untuk menikah. Saudara itu ditarik dari rambut, ditendang saudara. Sampai ada satu orang yang lari ke rumah kita. Seperti itu dan dia bilang sudah tidak bisa undur. Saudara, karena ketika dari awal kita sudah bilang kamu harus cek lagi, doa lagi. Saudara, dan Tuhan ingin menuntun kita. Kalau kita mau dituntun, dia akan menuntun. Kalau kita tidak mau dituntun, dia tidak pernah memaksakan segala keputusannya. Dia selalu menyerahkan kepada setiap orang. Sebab itu dalam Lukas 22 ayat 42 yang terakhir firman Tuhan ini berkata bahwa apa? Biarkan Tuhan yang pegang kendali. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Sudah, dalam hidup kita belajar untuk apa? Menyerahkan keputusan terakhir itu kepada Tuhan. Saudara akan lihat. Mungkin bukan ini jalannya, malah Tuhan buka pintu yang lain. Ini penting sekali, saudara. Setuju boleh katakan amin? Dan saya percaya sekali bahwa Tuhan kita, Tuhan hidup dan dia masih berbicara. Amin. Ketika engkau bekerja, minta tuntunan Tuhan. Dan menyerahkan sepenuhnya. Mungkin ada yang bertanya, berarti mujizat masih terjadi? Masih saudara. Mujizat masih terjadi. Setuju boleh katakan amin.
Tapi bukankah kadangkala ada yang kita sudah doa, kita sudah doa, kita sudah doa, kita sudah doa, akhirnya at the end ya Tuhan tidak jawab doa kita. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia tidak menjawab kita apa kita kurang iman, bukan. Tapi karena keputusan yang paling tertinggi ada di tangan dia. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ketika kita belajar memberikan kendali itu kepada Tuhan, Anda akan lihat Dia yang bekerja dengan cara-cara yang luar biasa. Bahkan dalam Roma 8 ayat 28 bilang apa? Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ada orang bertanya kepada saya, apakah saya hanya minta karena Tuhan pelihara? Ya udah, Tuhan pelihara tiap hari. Saudara, kalau saudara ingin melihat kuasa Tuhan berdaulat, bukan berarti kita tidak melakukan bagian kita. Setuju boleh katakan amin. Ketika saudara bekerja dan menyerahkan, ya Tuhan kerja. Bukan kita nggak kerja, saudara. Do your part. Setuju boleh katakan amin. Kalau kita masih bayi rohani, ketika Anda minta, Tuhan langsung jawab. Aduh, aku belum apa-apa sudah. Enggak, Tuhan bilang kerjakan bagianmu. Kalau saudara bekerja, kecuali saudara menjadi hamba Tuhan. Tapi kalau saudara memang bekerja, lakukan yang terbaik seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Saudara, kadang kita selalu suruh Tuhan. Padahal Tuhan bekerja. Roma 8 ayat 28 sunergio. Artinya Tuhan turut bekerja. Jadi ketika saudara Anda lagi jualan, mungkin online, mungkin lagi bawa Grab. Saudara, ada banyak anak Tuhan yang bawa Grab. Dan itu mulia. Setuju boleh katakan amin. Kalau Anda punya mobil di rumah nganggur, it's okay. Saya ketemu ibu-ibu dia bawa Grab saudara, tapi ya dia jadi membawanya di siang. Saudara, ada saudara mungkin lagi jualan, tapi saudara, aduh Tuhan saya sudah, bukan berarti kita doa-doa dan gak bekerja saudara. Lakukan bagian Anda dan biarkan Tuhan melakukan bagian yang Anda tidak mampu. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin, amin. Ketika kita masih bayi rohani, oke, dia siapkan. Ketika kita dewasa, dia uji kita, dia tuntun kita, tapi dia juga memberikan kendali kepada kita. Nah, kita mau kasih kendalinya ke Tuhan gak? Saudara, Tuhan ini semua yang paling terbaik. Saya boleh minta kepada Tuhan, tapi yang paling tertinggi saya akan belajar berkata, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Engkau akan melihat dia bekerja melampaui yang Anda bisa lihat hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri. Amin. 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 Hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Biar kita belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Belajar menyerahkan hidup kita dan mempercayai bahwa Dia yang akan pegang kendali hidup kita. Pegang kendali anak-anak kita. Setuju boleh katakan amin. Sampai hari ini kami secara pribadi mengalami setiap hari saudara. Waduh, luar biasa sekali. Saudara, karena Dia masih bekerja. Dia tidak diam. Saudara, dia masih bekerja. Setuju boleh katakan amin. Mungkin ada yang bertanya, berarti kalau saya meminta kepada Tuhan dan Tuhan tidak jawab, bukan berarti dia tidak jawab. Mungkin dia membuat kita harus menunggu, tapi dia terus tidak jawab. Berarti kita akan lihat, berarti keputusan Tuhan berarti tidak. Dan kita akan melihat dia akan nyatakan jalan-jalan yang lain, yang lebih terbaik daripada yang kita pernah pikirkan. Saya tutup dengan kesaksian ini. Ada seorang di Australia, saudara. Dia ini atlet yang sangat terkenal. Orang Indonesia. Saudara tahu? Tapi dia ateis, dia gak percaya Yesus. Suatu waktu dia akan mengikuti Olimpiade dan semua acara-acara yang bergengsi. Saudara, mewakili Australia. Tiba-tiba dia salah. Pokoknya ada yang tulangnya yang pindah, saudara, kira-kira seperti itu. Dan kemudian dia tidak bisa bertanding atau melakukan apapun. Saudara, ya karena berkurang kekuatannya.
Suatu waktu ada orang mengajak dia ke gereja. Tapi dia ateis, Kristen, tapi dia tidak percaya Tuhan. Saudara, kemudian suatu waktu dia mencoba untuk, siapa di sini yang rindu untuk didoakan? Aduh saudara, dia coba untuk mengangkat tangan. Dan kemudian ketika disuruh maju, ya kan gengsi ya, ini terkenal saudara. Tapi suatu waktu hamba Tuhan itu berkata, ada orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dan dia kemudian datang. Saudara tahu. Dan kemudian ketika didoakan, biasa aja didoakan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kembali semuanya dari tempat yang salah kembali. Dan dia bilang, aduh panas. Dia ngerasa kayak ada, kenapa ya kayak kesakitan. Aduh, jadi yang mendoakan juga jadi takut. Kenapa kesakitan ya saudara? Kesakitan, ternyata Tuhan sedang seperti mengoperasi, mengembalikan tulangnya ke tempatnya. Ini ateis saudara. Dan kemudian pulang biasa. Kemudian dicek kembali ke dokter. Semuanya normal kembali. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sejak hari itu temannya gak ngajak. Dia datang ibadah dan dia mengikut Tuhan. Dan dia ikut pertandingan lagi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Anda lihat saudara, Tuhan itu masih bekerja. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi kalau Tuhan belum bekerja, jangan takut. Tapi belajar kita mempercayai yang pertama. Kenal dia, alami dia saudara. Yang kedua, minta dia menuntun. Mungkin orang tua sedang berdoa, Tuhan anak-anakku bagaimana ya. Kuliah apa, mau kerja apa, orang tua berdoa. Dan tidak ada orang yang malas dalam Tuhan. Semua kita harus produktif. Yang setuju boleh katakan amin. Karena Tuhan akan bekerja saat Anda melangkah. Setuju boleh katakan amin. Kalau Anda melayani Tuhan, layani yang terbaik. Amin. Karena semua itu dilihat oleh Tuhan. Roma 8 ayat 28. Tuhan itu akan turut bekerja saat Anda melangkah. Dan yang paling terakhir, biarkan dia yang pegang kendali. Kalau dia tidak jawab, is okay. Karena dia mau kasih yang jauh lebih terbaik. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Oh yeah. Berkali-kali kau menolong. Amin. Amin. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa kelam Engkau ada. Yesus setia. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lemah kelam Engkau ada. Yesus setia. Saya rindu 1-2 menit. Coba kita renungkan kebaikan Tuhan. Dia pernah menolong, bukan tidak pernah. Dan dia tolong berkali-kali. Dan kalau dia belum tolong, dia cuma pengen lihat hati kita. Kita tetap percaya dia akan selalu tuntun yang terbaik. Kalau dia belum tolong, dia cuma pengen berurusan supaya kita lihat dia. Seperti Ayub bilang dulu, aku cuma dengar engkau kalau dengar orang kesaksian.
But today, hari ini Ayub bilang, aku lihat engkau dengan mataku sendiri. Sebab itu kadang bukan Tuhan jahat, dia izinkan kesulitan, tapi dia ingin ambil perhatian kita. Do you want to see Jesus? Kau ingin melihat Yesus? Engkau akan lihat dia di tengah segala sesuatu yang ada terjadi dalam hidup. Tapi dia ingin selalu menuntun kita, membawa kita bahwa keputusan-keputusan Tuhan itu mutlak dan selalu yang terbaik, tidak pernah salah. Setuju boleh katakan amin? Berapa di antara saudara setuju membiarkan Tuhan yang pegang kendali hidupmu? Boleh angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang pegang keluargamu. Satu langkah besok Anda tidak pernah tahu. Tapi hari ini kita mau berkata, Tuhan, hari esokku, 1 menit dari sekarang, aku berserah penuh kepada kedaulatan, otoritas yang tertinggi, yaitu Engkau satu-satunya yang menjadi Tuhan dalam hidupku. Engkau akan lihat dia menuntun engkau ke jalan-jalan yang mengagumkan. Engkau akan melihat dia membuka pintu yang Anda belum pernah lihat. Engkau akan melihat dia bawa Anda ke setiap musim-musim dan dia ada di sana. Engkau akan melihat dia angkat engkau. Karena Alkitab mencatat dia yang mengubah musim. Dia yang mengangkat, dia yang menjatuhkan. Dan kalau Anda mengandalkan dia, Alkitab mencatat orang yang mengandalkan Tuhan. Apa saja yang Anda buat, Alkitab catat, will prosper, akan dibuat menjadi berhasil. Amin. Hari ini mungkin belum kelihatan, tapi percaya kedaulatan Tuhan. Sovereign, kedaulatan, dia yang berdaulat. Dan biarkan mujizat itu terjadi tanpa ada batasnya. Kami angkat tangan dan mulai hari ini kami belajar menyerahkan kendali itu di tangan Bapa. Kami belajar berkata, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak yang terbaik daripada Tuhan. Dan kami berdoa di tempat ini, Engkau beri kekuatan, Engkau bawa kami mengalami Yesus setiap hari. Dan kami berdoa, ada di tempat ini yang sakit, Engkau sedang menyembuhkan. Engkau sedang memulihkan apapun nama penyakitnya. Be healed, jadilah sembuh saat ini juga di dalam nama Yesus. Engkau yang sedang mengalami pintu-pintu yang sulit, hamba berdoa open doors di dalam nama Yesus. Ada anak-anak muda yang sedang, remaja pemuda yang belum tahu Tuhan bagaimana ke depan. Minta tuntunan Tuhan. Orang tua berdoa buat anak-anaknya supaya rencana kehendak Tuhan terjadi dan kau akan lihat itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudaraku, terlalu besar kasih Tuhan buat setiap kita. Kalau firman-Nya sudah berkata bahwa Dia Allah yang berdaulat, percaya itu sepenuhnya. Dia Allah yang berdaulat, Dia pegang kendali atas seluruh hidup kita. Ketika engkau percaya dan engkau berjalan sesuai kehendak-Nya, maka seperti firman Tuhan tadi katakan, engkau akan lihat penyertaan-Nya. Apa yang kau buat, Tuhan akan buat berhasil. Percaya saudaraku,
dia berdaulat pegang kendali atas hidupmu. Bahwa dia Allah sang penyembuh, dia akan menyembuhkan engkau. Percaya itu. Maka hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini bukan hanya saudaraku sesuatu yang biasa kita lakukan di dalam ibadah. Tapi ini saudaraku sebuah sakramen yang sungguh-sungguh saudaraku. Kalau engkau percaya penuh ada kuasa dalam perjamuan kudus ini. Saudaraku, karena roti dan anggur yang kita akan makan dan minum ini merupakan saudaraku sebuah lambang gambaran tentang tubuh dan darah Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau percaya lewat pengorbanannya di kayu salib itu, bahwa lewat pengorbanan di kayu salib, di mana dia sudah menanggung semua dosa kesalahan kita, semua persoalan kita, sakit penyakit, dan lewat saudaraku kematiannya di kayu salib, saudaraku, kita dibenarkan, kita disucikan, bahkan kita dilayakkan untuk menerima pengampunan, kesembuhan, pemulihan, kejenduan terjaga. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kau makan yakinlah, bukan roti dan anggur ini yang membuat engkau mengalami mujizat, tetapi imanmu ketika kau makan roti ini, kau percaya Tuhan, aku percaya bahwa roti yang aku makan adalah merupakan persekutuan dengan tubuhmu. Aku minum anggur yang merupakan persekutuan darahmu. Aku yakin, aku terima mujizat, aku terima kuasa Tuhan, aku terima kuasa kedaulatan Tuhan itu nyata. Maka kau akan lihat apa yang menjadi doa, apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi keinginanmu, kau serahkan dengan iman percayamu, kau akan lihat kuasanya dinyatakan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu sebelum kita makan roti dan anggur ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, layakkan kami. Layakkan kami semua Tuhan untuk masuk Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Sucikan kami, ampuni semua dosa kesalahan kami. Hari ini Tuhan, Engkau sendiri akan menguduskan, menyucikan roti dan anggur ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang akan mengalir lewat perjamuan ini. Maka itu kami yakin Tuhan, bahwa salib-Mu Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Salib-Mu. Salibnya. Salibnya. Teramat dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita angkat roti yang telah kita terima. Sebelum kita memakannya, kita akan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus,
terjemahkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, Saudara sudah menyiapkan anggur ini, mari kita angkat tinggi-tinggi. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya percaya bahwa anggur ini merupakan persetujuan dan darah Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, naikkan syukur, katakan terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Aku percaya hari ini aku terima mujizat. Aku terima jawaban doaku. Aku percaya bahwa aku sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat pengorbananmu Tuhan di Kaisar. Lewat persekutuan dengan tubuh darahmu hari ini aku percaya dalam nama Yesus. Katakan, aku terima kesembuhan, aku terima pemulihan, aku terima jalan keluar, aku terima Tuhan jawaban doa. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur untuk kuasa kasih-Mu yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan memiliki-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Hari ini, saat ini kami terima. Kami terima dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan, pemulihan, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima pemulihan, terima mujizat, terima kemenangan. Dalam nama Yesus, percaya kau pulang berbeda. Ketika kau datang, karena Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib pagi ini. Terima itu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Berikan sorak-sorai. Engkau yang percaya bahwa mujizat Tuhan telah kau terima. Berikan sorak-sorai. Berikan sorak-sorai. Bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib atas setiap kita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, ada pengumuman bahwa hari Selasa depan ini tanggal 6 kita ada ibadah malam mujizat. Bapak Ibu Saudaraku bisa ajak keluarga, teman, rekan yang lain untuk hadir. Dan saya percaya dalam malam mujizat ini kita lebih banyak menyembah Tuhan. Dan kita akan lihat kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Kita melihat begitu banyak perkara-perkara dahsyat ajaib. Mujizat Tuhan dilakukan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang percaya dan rindu untuk hadir, berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada nomor rekening untuk persembahan gereja, ada barcode, ada nomor rekening Bank BCA yang baru sudah saudaraku didapatkan saudaraku dari pihak BCA untuk rekening gereja, dan Bapak Ibu Saudaraku bisa mentransferkan juga persembahan Bapak Ibu Saudaraku lewat rekening yang ada atau barcode yang ada. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat, kebaikan, penyertaan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberi sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu, sebagai tanda ketaatan kami kepadamu. Kami akan berikan persepuluhan kami, persembahan untuk Tuhan, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan, hari ini dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi katakan, amin. Mari memberi dengan sukacita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Yes, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya.
Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saudara, lagu ini harusnya semangat lagi ya. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. Harus kita lebih semangat lagi. Yes, amin. Boleh saya dengar sorakan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Saya mau nyanyi lagu ini kita dari awal, kita harus lebih semangat lagi. Katakanlah, Yesus jalan kekuatan kan. Harus lebih semangat, oke? Mari. Katakan, Yesus jalan kebenaran, yes. Dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, amin. Percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lebih lagi. Glory, haleluya. Boleh lambaikan tangannya semua di atas. Lebih tinggi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita mau katakan Yesus yang kita sembah kekal selama-lamanya. 3, 2, 1, kekal. Bersorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita pulang dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Amin. Saya yang percaya beri kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Hari ini kami pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Hari ini kami pulang dengan sukacita. Karena Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib atas kami. Kami percaya hari-hari depan kami akan lewati. Dengan iman percaya kami akan melihat bahwa Tuhan akan buat setiap apa yang kami kerjakan berhasil. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, keluarga kami, pekerjaan usaha kami, kesehatan kami. Dan saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan pulanglah. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.